أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bahwasannya tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan yang ada pada diri kita sampai pada detik ini melainkan nikmat tersebut pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian faminallah, melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, serta untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita senantiasa membersihkan setiap amalan-amalan kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang telah menciptakan kita, sebagai zat yang telah mengatur alam semesta untuk kita, sebagai zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Dia adalah mustahiqun lil ibadah, zat yang berhak untuk diibadahi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Begitu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Adapun orang-orang yang beribadah berdoa kepada selainnya, maka tertolak ibadahnya. Maka dari itu wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunjukkan setiap ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala qadha, telah mewajibkan kepada kalian, menetapkan untuk kalian alla ta'budu illa iyyahu,
agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada dirinya semata. Masya Allah. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika seseorang dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada dirinya al-hidayah. Allah berikan kepada dirinya petunjuk untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada hamba-hamba yang khusus. Hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia untuk berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu, ketika seseorang dia berusaha keras untuk bisa berada di dalam jalan yang lurus, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dirinya untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka pastilah dia tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan yang lurus. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa yang dia ingin atau di antara kalian ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan tersebut kecuali Allah sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Maka ketika seseorang diberikan nikmat hidayah untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dirinya untuk berada di dalam jalan yang lurus, meskipun dia memiliki seorang suami yang alim saleh, meskipun dia memiliki istri yang salehah, memiliki anak-anak yang saleh, memiliki teman-teman yang saleh, tinggal di lingkungan yang baik, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dia untuk berada di dalam jalan yang lurus mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan pernah bisa untuk berada di dalamnya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Tatkala Nabi SAW sangat menginginkan pamannya untuk berada di dalam Islam, di dalam hidayah, untuk berada di dalam jalan yang lurus, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pamannya Nabi SAW berada di dalam jalan yang lurus. Padahal ini merupakan pamannya Nabi. Dia begitu mencintai Muhammad ponakannya, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW mencintai pamannya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah, Rasulullah. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan seseorang berada di dalam hidayah, meskipun dia memiliki keluarga, seorang nabi pun, seorang rasul, maka dia tidak akan pernah bisa berada di dalam hidayah. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui siapa orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Akan tetapi yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang cocok atau yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Maka dari itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar
Ketika seseorang dia diberikan kecintaan terhadap iman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi keimanan itu di dalam hatinya, sehingga menyebabkan dia membenci yang namanya kekufuran, menyebabkan dirinya benci terhadap kefasikan, menyebabkan dirinya benci terhadap kemaksiatan dan kedurhakaan. Karena ketika seseorang dia senantiasa berada di dalam keimanan, dia senantiasa benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang menunjukkan dirinya telah diberikan petunjuk dan hidayah kepada jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencintai keimanan, mencintai ketaatan, mencintai ketakwaan, dan membenci yang namanya kekufuran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allah," akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan di dalam keimanan tersebut kebencian terhadap kekufuran, wal fusuq wal i'tiyan. Begitu juga kefasikan dan juga kedurhakaan. Ulaika lahumur rasyidun, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah, dan ini merupakan keutamaan dari Allah dan juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dirinya untuk berada di dalam hidayah, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dirinya berada di dalam kesesatan, maka pastilah dia akan terasa sulit sekali untuk menjalankan syariat. Dia akan terasa sulit untuk melakukan suatu ketaatan dan ketakwaan, meskipun itu merupakan amalan yang sangat ringan, meskipun itu hanya sekedar berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih wa tahmid, subhanallah wa bihamdi. Akan terasa berat bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dia untuk berada di dalam hidayah. Akan terasa berat bagi dirinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Akan terasa berat bagi dirinya untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka bersedekah, meskipun itu hanya dengan jumlah yang sedikit. Berat bagi dirinya. Berbeda keadaannya dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat hidayah, nikmat untuk dia berada di dalam jalan yang lurus. Allah akan mudahkan dirinya, meskipun itu adalah amalan yang berat, amalan yang banyak kuantitasnya, maka Allah akan jadikan mudah bagi dirinya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillah an yahdiyahu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dirinya untuk berada di dalam hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan jadikan dadanya itu lapang di dalam menerima Islam. Allah akan jadikan dirinya menerima Alkitab wa sunnah. Allah akan jadikan dirinya mudah di dalam menjalankan syariat, menjaga dirinya dari perkara yang haram, dan Allah akan mudahkan dirinya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Allah mudahkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid," dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan an yudhillahu, Allah inginkan dirinya berada di dalam kesesatan, maka yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Allah jadikan hatinya itu sempit, berat di dalam melakukan ketaatan, di dalam menjaga ketakwaan, berat di dalam menerima Alkitab wa sunnah,
terasa sempit ketika dia harus menjalankan syariat dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibarah ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia seperti orang yang sedang mendaki langit. Berat bagi dirinya. Meskipun itu hanya amalan yang ringan, amalan yang kecil, yang tidak merugikan bagi dirinya sedikit pun, maka dia akan terasa berat di dalam melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hidayah itu ada pada dirinya. Maka dari itu, ketika seseorang dia mendapatkan nikmat ini, untuk senantiasa mencintai keimanan, ketakwaan, senantiasa mudah di dalam menjalankan ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah, dimudahkan bagi dirinya untuk menerima Alkitab wa Sunnah, untuk menjalankan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Akan tetapi perlu kita ingat ayyuhal ikhwah, ketika seseorang dia mendapatkan kebaikan, maka dia juga akan dihadapkan dengan kejelekan. Ketika dia dihadapkan dengan nikmat, maka dia pun akan dihadapkan dengan kejelekan. Begitu juga seseorang ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat Islam, dia berada di dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di dalam nikmat Islam, agama yang paling sempurna, agama yang senantiasa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan keimanan, di mana iman ini merupakan syarat untuk seseorang dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Islam, setelah iman, setelah hidayah kepada jalan yang lurus yang Allah berikan kepada dirinya, maka setelah itu akan ada kejelekan. Dan hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr." Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah wa syarrin, dan juga dalam keadaan kejelekan. Ini dalam keadaan sesat. Kemudian kata beliau, "Tsumma ja'ana Allahu bihadzal khair." Kemudian Allah jadikan untuk kami, Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu apa? Al-Islam, hidayah. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Maka kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal min ba'd?" Apakah setelah bihadzal khair syarr? Apakah setelah kami mendapatkan nikmat kebaikan ini akan ada kejelekan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya. Maka dari itu apa? Seseorang dia jangan pernah merasa aman ketika dia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya kemudahan, hidayah kepada jalan yang lurus. Jangan sampai seseorang dia merasa aman kemudian dia meyakini bahwasanya dirinya akan senantiasa terus berada di dalam hidayah itu, berada di dalam jalan tersebut tanpa melakukan penjagaan terhadap nikmat tersebut. Karena tentunya setelah kebaikan itu ada kejelekan. Kenapa ada seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, Allah akan senantiasa menguji hambanya, apakah hamba tersebut pantas dengan nikmat itu. Ketika seseorang diberikan nikmat harta, maka dia akan diuji dengan hartanya. Seseorang diberikan seorang istri, maka dia akan diuji dengan istrinya. Seseorang diberikan anak, dia akan diuji dengan anaknya. Seseorang diberikan teman-teman yang baik, maka dia akan diuji dengan teman-temannya. Begitu juga ketika seseorang diberikan oleh Allah nikmat hidayah berupa keimanan, Islam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan yang lurus, maka dia juga akan diuji apakah dia pantas untuk berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka ketika dia telah mengatakan aku telah beriman kepada Allah, Allah berikan kepada dirinya nikmat iman, kemudian dia ditinggalkan begitu saja? Tidak. Padahal orang-orang sebelum dia telah diberikan ujian, ay minal mu'minin, agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, maka dia pun akan diuji dengannya, agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang memang benar-benar pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanannya, siapa di antara hambanya yang jujur di dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah keimanan itu ada kejelekan, ada ujian. Bukan hanya sekedar ujian yang akan dihadapi seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dirinya keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kepada dirinya musuh-musuh, yaitu iblis, syaitan, minal jin wal ins, yang senantiasa ingin memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, mengabadikan bagaimana janjinya iblis. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang sesat, maka aku sungguh-sungguh akan memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Maka ketika seseorang dia berada di dalam jalan yang lurus, maka akan ada syaitan yang senantiasa berupaya, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah untuk memalingkan seseorang dari jalan yang lurus tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan hal ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena barang siapa yang dia mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu senantiasa akan memalingkan atau senantiasa menyerukan atau memerintahkan untuk berbuat kejelekan dan juga kemungkaran. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu setelah kebaikan itu pasti ada kejelekan yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang merupakan gangguan dari syaitan. Begitu juga yang berupa hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri kita ini terdapat hawa, yang dimana jika seseorang dia mengikuti hawa nafsu tersebut, maka hawa nafsu tersebut akan senantiasa memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar jangan sampai mereka mengikuti hawa nafsunya. Setelah Allah berikan kepada mereka iman, Allah berikan kepada mereka hidayah Islam, Allah berikan kepada diri mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, maka hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai seseorang dia mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini akan senantiasa membinasakan seseorang. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman,
Kata Nabi SAW, thalathun muhlikat. Ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta', sifat kikir pelit yang ditaati. Kemudian yang kedua kata Nabi, hawa mutba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsi, seseorang merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Maka inilah 3 hal yang akan senantiasa menyertai seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk dirinya berada di dalam jalan yang lurus, maka Allah akan mengujinya. Syaitan akan senantiasa memalingkan dari keimanan, dari Islam, dari jalan yang lurus. Hawa nafsu akan senantiasa memerintahkan dirinya untuk berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Maka dari itu penting bagi kita, kalau misalkan kita dihadapkan dengan sesuatu yang dimana itu akan membawa kita untuk berpaling kepada Allah, untuk menyeret kita berpaling dari jalan yang lurus, dari keimanan, dari ketaatan kepada Allah, dari ketakwaan kepada Allah, maka ingat, itu merupakan ujian dari Allah, itu merupakan gangguan dari syaitan, dan itu merupakan hawa nafsu yang akan membinasakan kita. Jangan sampai kita berpaling dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang dia berpaling dari Rabbnya, seseorang dia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya, dia berpaling dari keimanannya walaupun hanya sebentar, maka sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat merugikan bagi dirinya, baik fi hayati dunya atau fi hayatil akhirah, baik di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Dan di antara bahaya-bahaya yang akan muncul dan dirasakan oleh seseorang, yang menimpa seseorang ketika dia berpaling dari Rabbnya, ketika dia berpaling dari ketaatan dan ketakwaan kepada Rabbnya, dia berpaling dari jalan yang lurus. Yang pertama, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Jangan dipikir orang yang bermaksiat kepada Allah, jangan dipikir orang yang kufur kepada Allah, jangan dipikir orang yang melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah kemudian dia akan tenang hidupnya. Tidak akan. Meskipun dia hidup dalam harta yang banyak, meskipun dia memiliki anak yang banyak, meskipun dia memiliki kedudukan di mata manusia yang tinggi, meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia, akan tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Karena seseorang ketika dia berpaling dari Rabbnya, dia berpaling dari ketakwaan kepada Rabbnya, maka kejelekan ini akan senantiasa membuat hidupnya akan terus menerus larut di dalam gundah gulana. Karena inilah kejelekan. Rasulullah SAW mengabarkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim. Kata Nabi SAW, fa innal khaira tuma'ninah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yakni ketaatan, ketakwaan, senantiasa membawa seseorang kepada ketenangan. Wa inna syarra, dan sesungguhnya yang namanya kejelekan, kemaksiatan, kekufuran, kedurhakaan, rina, ini akan senantiasa menjadikan seseorang itu dia menjadi tidak tenang, hidup di dalam gundah gulana. Dan ini keadaan seseorang yang berdosa, keadaan seseorang yang dia kufur kepada Rabbnya, keadaan seseorang yang dia berpaling dari Rabbnya, keadaan seseorang yang dia keluar dari ketaatan dan ketakwaan kepada Rabbnya. Karena ketika seseorang dia melakukan suatu dosa, maka dosa ini akan membuat hatinya menjadi tidak tenang. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas. Yang namanya dosa itu akan senantiasa membuat dirimu itu menjadi tidak tenang, hatimu menjadi gundah gulana, dan engkau khawatir jika kemaksiatan itu, dosa tersebut tampak di hadapan manusia.
Maka dari itu jangan dipikir seseorang yang dia bisa hidup kaya raya dengan riba, kemudian hidupnya tenang. Tidak. Seseorang yang dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia, tapi dengan cara yang tidak dicintai oleh Allah, dengan cara-cara kotor, kemudian hidupnya akan menjadi tenang. Tidak. Karena yang namanya suatu dosa itu akan membuat hati seseorang itu akan menjadi gundah gulana, tidak tenang hidupnya. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amalannya adalah amalan-amalan kebaikan dan menyelamatkan dirinya dari amalan-amalan kejelekan. Ini doanya Nabi SAW. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar diberikan amalan-amalan yang baik dan dijauhkan dari amalan-amalan yang jelek. Agar apa? Hidup menjadi tenang. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, dari bahaya seseorang dia berpaling dari Rabbnya, berpaling dari jalan yang lurus. Yang kedua, dia akan senantiasa terseret ke dalam dosa dan terjatuh di dalam kesesatan. Terjebak di dalam dosa-dosa dan dia akan terjatuh ke dalam kesesatan, wa'iyadzubillah. Kenapa? Karena ketika dia berpaling dari Rabbnya, dia tanggalkan jubah ketakwaannya walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekali. Dia ikuti hawa nafsunya, dia ikuti rayuan syaitan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan suatu dosa, satu dosa. Maka dosa itu akan menjadi candu bagi dirinya. Dia akan terjebak di dalam dosa-dosa yang lainnya. Karena tidaklah balasan dari suatu kejelekan, yaitu adalah kejelekan yang semisalnya. Sebagaimana kebaikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Disebutkan oleh para ulama salaf di dalam tafsir ayat ini, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Bahwasanya para ulama salaf mengatakan, menafsirkan ayat ini mengatakan dengan apa? Min thawabil hasanah al hasanatu ba'dah. Balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Begitu juga balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang berikutnya. Maka jangan pernah terpikirkan di hati dan pikiran kita untuk melakukan satu kemaksiatan, meskipun itu kemaksiatan yang kecil. Meskipun itu adalah kemaksiatan yang kita anggap sebagai suatu hal yang sepele. Karena ketika kita berpaling dari ketaatan kepada Rabb kita, kita berpaling dari jalan yang lurus, walaupun hanya sebentar, walaupun dengan hal yang kecil, maka hendaknya kita khawatir kemaksiatan itu, dosa itu akan menyeret kita, menyebabkan kita terjebak di dalam dosa-dosa yang lainnya, sehingga akhirnya apa? Menjatuhkan kita ke dalam kesesatan, wa'iyadzubillah. Maka dari itu Nabi SAW beliau senantiasa memberikan peringatan ini kepada para sahabatnya agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan karena sebab mereka berpaling dari Rabbnya, berpaling dari jalan yang lurus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW beliau bersabda, inna likulli amal syarrah, ya. Inna likulli amal syarrah. Sesungguhnya di dalam setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, syarrah. Walikulli syarratin fatrah. Dan di dalam setiap semangat di dalam beramal itu ada fatrah, ada masa ketika seseorang apa? Lemah, futur, malas, goyah keimanannya. Apa kata Nabi SAW? Faman yakun fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang dia memalingkan masa-masa futurnya, masa-masa lemahnya, masa-masa malasnya kepada sunnahku, maka dia akan senantiasa mendapatkan hidayah. Akan tetapi waman yakun, barang siapa yang dia
meletakkan fatratuhu ila ghairi dzalik, kepada yang selainnya, faqad dhalla, maka dia akan tersesat. Jadi maknanya apa? Seseorang yang dia ketika dia beriman kepada Allah, dia berada di dalam ketaatan dan ketakwaan, dia senantiasa melakukan itu. Kemudian ada masa ketika Allah menguji dirinya, ada masa ketika syaitan mengganggu dirinya, ada masa ketika hawa nafsunya bergejolak untuk memalingkan dia dari jalan yang lurus. Kalau dia nggak palingkan itu kepada ketaatan yang lainnya, yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah justru dia biarkan terjatuh ke dalam selain daripada itu, kemaksiatan, dosa. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad dhalla, maka sungguh dia akan tersesat. Wa iyadzu billah. Karena ketika seorang berpaling dari ketaatan, berpaling dari Rabbnya, maka dia akan terjebak di dalam dosa, dan dosa itu akan menjatuhkannya di dalam kesesatan. Wa iyadzu billah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, dari bahaya seseorang dia berpaling dari jalan yang lurus, berpaling dari Rabbnya, berpaling dari ketaatan dan ketakwaan. Hal ini akan menyebabkan dirinya terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada seluruh hambanya, kecuali hanya hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dirinya untuk berada di dalam hidayah itu. Maka ketika seseorang dia berada di dalam hidayah itu, jangan sampai dia berpaling darinya. Jangan sampai dia melakukan kemaksiatan, jangan sampai dia melakukan kekufuran, sehingga itu menyebabkan dirinya terhalangi lagi untuk berada di dalam hidayah. Jangan dipikir seseorang ketika dia berpaling dari Rabbnya, dia menanggalkan ketaatan dan ketakwaannya, kemudian dia berpikir, gampang, nanti kita bisa tobat, nanti kita bisa berada dalam jalan yang lurus lagi. Belum tentu. Bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan itu akan menjebak dirinya, sehingga akhirnya menutup hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mengabarkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda idza akhta'a khati'ah, sesungguhnya seorang hamba kalau dia terjatuh ke dalam satu kesalahan, dia berpaling dari jalan yang lurus, dia terjatuh ke dalam satu dosa dan kemaksiatan, nukitat qalbuhu nuqtata sauda, akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, kalau dia senantiasa bertaubat, meninggalkan kemaksiatan tersebut, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, ketika dia berpaling dia kembali kepada Allah, sukila qalbu, dibersihkan lagi hatinya. Wa in 'ada fazida, akan tetapi kalau dia terus terjebak di dalamnya, mengulangi perbuatan tersebut, maka akan terus ditambahkan, ditorehkan titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbu, sampai titik hitam itu dia memenuhi hatinya. Wa dzalika ran, kata Nabi, dan inilah yang disebut sebagai ran. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, apa yang mereka usahakan dari kemaksiatan, berpaling dari jalan Allah, itu menyebabkan penutup di dalam hatinya, sehingga apa? Itu tidak akan menjadikan dirinya bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzu billah. Maka dari itu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai terbetik di dalam diri kita untuk meninggalkan ketaatan, berpaling dari ketakwaan kepada Allah, walaupun hanya sedetik, walaupun dengan satu amalan. Jangan sampai ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ajal menjemput kita, dan ini merupakan bahaya yang berikutnya, kemudian kita akan mendapati penyesalan yang sangat panjang. Kita berpikir, selama ini hidup saya sudah selalu taat kepada Allah, sudah selalu takwa kepada Allah, bolehlah sekali-kali saya ingin bermaksiat, maksiat yang kecil. Hati-hati. Jangan sampai ketika seseorang dia berpikir hal tersebut, kemudian ajal datang kepada dirinya, dan kemudian dia menjadi apa? Orang yang senantiasa akan mengalami penyesalan yang sangat panjang, dia akan merengek kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut,
Sampai ketika orang-orang yang lalai tersebut, orang-orang yang berpaling dari ketaatan, berpaling dari ketakwaan, berpaling dari jalan yang lurus tersebut, datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Wahai Rabbku, tolong kembalikanlah aku kembali ke dunia agar aku bisa beramal dengan amalan yang dahulu pernah aku tinggalkan. Tetapi apa dikatakan kepadanya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya rengekan-rengekan yang dia rengekkan saja, tidak akan mungkin terjadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapannya itu terdapat barzakh, tembok yang menghalangi dirinya, sehingga dia nggak akan mungkin bisa kembali ke dunia, dan itu Allah tetapkan sampai pada hari kebangkitan nanti. Wa iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita, ayo al-ikhwah, jangan sampai kita berpaling dari ketaatan kepada Rabb kita. Jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita akan mengalami penyesalan yang panjang. Karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Jangan seperti orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mensedekahkan harta kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi orang-orang yang enggan, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, maka ketika ajal itu datang kepada dirinya, ya, dia merengek minta kepada Allah agar apa? Agar ditangguhkan ajal tersebut. Kemudian dia katakan fa as-saddaqa wa akun minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang yang saleh. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahaya berikutnya dari seseorang dia berpaling kepada Rabbnya, Allah akan jadikan dirinya hina di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena yang namanya kemuliaan itu hanyalah milik Allah, maka seseorang kalau dia mau mulia hidupnya di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia tidak berpaling dari Rabbnya. Dia tidak berpaling dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul izzah," barang siapa yang menginginkan kemuliaan, "falillahi al-izzatu jami'an," maka hanya milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Maka ketika seorang dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, dia ikuti hawa nafsunya untuk condong kepada dunia, dia ikuti rayuan syaitan untuk menjadi hamba-hamba dunia, berpaling, dia gadaikan keimanan dan ketakwaannya, maka dunia yang hina ini akan menjadikan dirinya sebagai orang yang hina. Karena apa-apa yang berkaitan dengan dunia akan menyebabkan seseorang menjadi hina. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia itu merupakan tempat yang hina, dan menjadi hinalah apa-apa yang berkaitan dengannya. Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang memalingkan wajahnya hanya kepada Allah. Waman watawalla, dan juga orang yang apa? Ya, illa zikrullah waman walla, dan orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim, atau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Ya. Maka inilah orang yang akan terlepaskan dari kehinaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang senantiasa memiliki ilmu satu derajat. Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka orang yang senantiasa dia palingkan dirinya hanya kepada Allah, dia tidak berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti fi daril akhirah akan memberikan kedudukan yang tinggi untuk dirinya. Allah muliakan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, "Wa man ya'tihi," barang siapa yang dia datang kepada Allah mukminan, dalam keadaan beriman, istiqamah, dia senantiasa lurus jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berpaling. Qad amila salihan, dia juga senantiasa beramal saleh, tidak pernah dia lewatkan detiknya, waktunya, kecuali untuk selalu beramal saleh, beribadah kepada Allah.
Faulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan derajat yang tinggi nanti fi daril akhirah. Maka kalau misalkan kita dihinakan oleh dunia, maka hinakan dunia itu dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita saat ini hidup kita dihinakan oleh dunia, maka hinakan dunia yang hina itu dengan cara kita senantiasa fokus kepada Allah, senantiasa kita berpaling hanya kepada Allah. Jangan sampai justru dunia yang hina ini memalingkan kita dari jalan Allah, sehingga menyebabkan kita bukan hanya hina di dunia, tetapi juga hina fi daril akhirah. Sudah syuruk ya? Belum? Belum ya? 5 menit lagi. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang kelima. Adapun yang keenam, dari bahaya seseorang dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ketaatan dan ketakwaan. Yang keenam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya tidak memiliki teman-teman yang baik. Tentunya kita sangat senang kalau misalkan kita punya teman-teman yang baik. Tetapi ketika seseorang dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka apa? Dia akan meninggalkan teman yang baik itu, atau teman yang baik itu akan meninggalkan dirinya. Sehingga dia hanya mendapatkan teman-teman yang buruk. Teman-teman yang menemani dirinya, bersahabat dengan dirinya, berteman dengan dirinya bukan karena Allah, bukan karena kecintaan kepada Allah, tetapi karena dunia, karena ada butuhnya dengan dirinya. Wa'iyadzubillah. Maka ketika seseorang dia berpaling dari ketaatan, berpaling dari ketakwaan, berpaling dari jalan yang lurus, maka Allah akan jadikan dirinya untuk bersama dengan teman-teman yang jelek, orang-orang yang jelek. Wa'iyadzubillah. Kenapa? Karena yang namanya ruh itu dia akan bersatu dengan apa yang sejenis dengan dirinya. Kalau dia adalah orang yang taat, orang yang bertakwa, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang taat dan orang yang bertakwa. Dia adalah orang yang baik, akan dikumpulkan dengan orang yang baik. Tetapi kalau dia adalah orang yang jelek, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kufur, maka akan dikumpulkan kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal arwah, sesungguhnya roh-roh itu junudun mujannadah, senantiasa berkelompok bersatu. Fama ta'arafa minha, barang siapa yang dia mengenal sama-sama baik, ya, maka iktalafa, kata Nabi, dia akan menempel mengikutinya. Yang baik ketemu dengan yang baik. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa matanaqara minha ikhtalafa. Tetapi kalau misalkan ternyata berbeda, enggak sama, ya, maka apa? Ikhtalafa, dia akan memisahkan diri. Maka ketika seseorang dia tadinya berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang bertakwa, kemudian dia melakukan satu dosa, dia melakukan satu kemaksiatan, maka pastilah dia akan memisahkan diri. Allah akan berikan kepada dirinya teman-teman yang sesuai dengan keadaannya. Begitu juga seseorang yang tadinya dia berada di dalam kejelekan, ketika dia kembali kepada Rabbnya, berpaling untuk berada di dalam ketaatan kepada Rabbnya, maka Allah akan jadikan kepada dirinya teman-teman yang baik. Tadinya temannya sama centeng pasar, sama preman-preman. Kemudian ketika dia berpaling dari kemaksiatan itu menuju kepada Rabbnya, maka Allah akan jadikan dirinya teman-teman yang baik, teman-teman yang mencintai dirinya karena Allah, teman-teman yang berteman dengan dirinya dengan ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ada butuhnya terhadap dirinya. Masya Allah, ini nikmat. Maka merupakan musibah ketika seorang dia berpaling dari jalan Allah, Allah berikan kepada dirinya teman-teman yang jelek. Wa'iyadzubillah. Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, seseorang yang dia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya, dia berpaling dari Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Meskipun dia dipenuhi dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada dirinya, tapi nikmat itu tidak Allah jadikan sebagai nikmat yang berkah. Karena keberkahan itu hanya ada didapati oleh seseorang ketika seseorang itu senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau dia berpaling dari keimanan, kalau dia menggadaikan ketakwaannya, maka apa yang ada pada dirinya tidak akan menjadi keberkahan bagi dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Maka kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa? Karena seseorang yang senantiasa dia tidak berpaling dari jalan Allah, Allah akan berikan rezeki yang berkah. Allah akan mudahkan urusannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Begitu juga disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan hidupnya, Allah berikan keberkahan. Tetapi barang siapa yang dia justru berpaling dari Allah, diberi ujian oleh Allah, kemudian dia mengikuti langkah syaitan, dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia menanggalkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, berpaling dari ketaatannya kepada Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyulitkan hidupnya di dunia. Allah tidak berikan keberkahan dalam umurnya, Allah tidak berikan keberkahan di dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian untuk dirinya. Wa iyadzubillah. Ini yang ketujuh. Adapun yang kedelapan, dari bahaya seseorang dia berpaling dari Rabbnya, dari jalan Rabbnya, ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Jangan sampai seseorang berpikir ketika dia melakukan satu saja kemaksiatan, kemudian dia akan selamat dari siksa api neraka. Kemudian dia ditakdirkan untuk bisa kembali kepada jalan yang lurus. Hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa iyadzu billah." Ada di antara kalian orang-orang yang selalu melakukan amalan-amalan ketaatan dan ketakwaan. Allah berikan hidayah dirinya untuk berada di dalam jalan yang lurus. Kemudian dia berpaling dari jalan yang lurus tersebut, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, kemudian ajal menjemputnya dan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa iyadzu billah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, untuk jangan sampai kita berpaling dari jalan Allah. Jangan sampai kita berpikir untuk kita berpaling dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ketika bermaksiat kepada dirinya, kemudian ajal menjemput dan kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab amalan terakhir kita yang kita lakukan. Wa iyadzubillah. Kemudian yang terakhir, seseorang yang dia berpaling dari Rabbnya, maka bahaya yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingat dirinya nanti fidaril akhirah. Maknanya apa? Allah tidak akan menolong dirinya. Padahal nanti fidaril akhirah tidak ada yang bisa menolong seseorang kecuali hanya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun." Maka segeralah kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. Jangan sampai datang suatu hari di mana hari itu adalah hari yang dipenuhi dengan azab. Itu kapan? Fidaril akhirah. Kemudian kalian enggak memiliki seorang penolong pun. Itu apa? Ketika seorang dia berpaling, gak mau kembali kepada Allah, ajal menjemput dirinya, kemudian dia dibangkitkan, dikumpulkan, di mana di situ adalah tempat di mana seseorang kalau tidak diazab diberikan nikmat. Orang yang ditolong oleh Allah akan diberikan nikmat. Orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diberikan nikmat. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai seseorang lupa kepada Allah, berpaling kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita di dalam surat Thaha ayat yang ke-126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala kadzalika atatnaka ayatuna." Demikianlah kami jadikan ayat-ayat kami itu mendatangi kalian. Allah utus Rasul, Allah utus, ya, berikan kepada kita Alkitab, petunjuknya untuk kita senantiasa memalingkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Nasitaha. Engkau melupakannya ketika di dalam kehidupan dunia, engkau berpaling. Wa kadzalikal yauma, ya, tunsa. Begitulah pada hari ini, itu hari ketika fidaril akhirah, tunsa, engkau pun akan dilupakan. Itu apa?
engkau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita menjaga keistiqomahan kita di dalam keimanan, di dalam ibadah, di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai ajal menjemput kalian. Sebelum ajal menjemput kita, jangan pernah kita memiliki sedikit pun pikiran untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amalan kita ditutup dengan kemaksiatan sehingga Allah menjadikan kita sebagai penduduk neraka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya? Taib. Ada yang mau bertanya? Taib. Tafadhal. Gimana? Oke. Salat tidak diterima. Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya seseorang ketika berumur 60 tahun salat amalannya tidak diterima? Taib. Ya. Perlu diketahui ya ayuhal ikhwah, bahwasanya yang namanya ibadah ya, laha syurut. Ini ada syarat-syaratnya. Nah, di antara syarat-syaratnya itu adalah al-ikhlas. Begitu juga syarat ya daripada ibadah at-tauhid. Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa ma batughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali dibangun di atas keikhlasan. Ya begitu juga ya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ilmu al-mutaba'ah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya mengabarkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa farad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka dia tertolak. Ini syurut daripada ibadah. Maka setiap orang yang dia beribadah dipenuhi syarat ini, ikhlas, tauhid, wal mutaba'ah, dibangun di atas ilmu, maka pasti ibadahnya akan diterima. Akan tetapi ada keadaan seseorang ketika dia berada di umur 60 tahun. Ya, di mana ini merupakan keadaan batas ya daripada usia umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika pada saat itu seseorang akan dikembalikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah kembali, dalam keadaan pikun. Ya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya dalam keadaan lemah, kemudian Allah jadikan kuat, kemudian min ba'di quwwah Allah jadikan kepada dirinya dha'fan syaibatan. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Allah jadikan kembali dia dalam keadaan lemah dan juga apa? Lupa. Ya. Dan inilah keadaan yang paling dikhawatirkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ketika mereka tua, mereka beribadah kepada Allah, mereka enggak memperhatikan syarat-syaratnya sehingga apa? Ibadah itu tidak diterima. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya ibadah kita tetap diterima meskipun kita dalam usia senja? Yaitu apa? Dengan cara ketika kita berada di usia muda, yaitu apa? Kita menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah ya, dikala engkau lapang maka Allah akan menjagamu dikala engkau sempit. Disebutkan oleh para ulama, maknanya apa? Yakni seseorang ketika dia berada di masa tuanya,
maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya untuk berada di dalam kebaikan. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam surat At-Tin. Yang senantiasa kita hafal, yang senantiasa kita apa? Yang senantiasa kita telah sering mendengarnya. Ya, wat-tini waz-zaitun wa tur sinin. Ya, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu ya asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Disebutkan oleh para ulama ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Ketika Allah mengembalikan dirinya dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan lemah. Yaitu apa? Dalam keadaan tua. Ya, atau dalam keadaan dia berada apa? Kembali lagi menjadi tanah atau meninggal dunia. Ya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dirinya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penutup hidupnya itu kebaikan, dan seandainya dia telah menjadi tua di masa tuanya, maka ketika itu dia tidak bisa lagi dengan sempurna melakukan ibadah kepada Allah, bingung dengan syaratnya karena sudah syaibah. Ya, maka apa? Maka dia tetap akan diterima ibadahnya sebagaimana ketika dia menjaga ibadah itu ketika di waktu muda. Sebagaimana Nabi juga pernah berkata kepada para sahabatnya bahwasannya apa? Ketika mereka pergi untuk berjihad, Nabi mengatakan, di belakang kalian ada satu kaum orang-orang yang mereka nggak ikut kita berjihad melewati lembah, melewati gunung, tetapi pahalanya itu menyertai mereka. Itu apa? Orang-orang yang mereka memiliki keinginan untuk berjihad, tetapi apa? Tetapi mereka tidak mampu untuk pergi. Tetapi apa? Pahalanya tetap mengalir. Sebagaimana orang yang ketika muda dia senantiasa menjaga salatnya, dia senantiasa menjaga ibadahnya, maka ketika tua, ketika dia lupa dalam bacaannya, ketika dia pikun, ketika dia batal daripada syarat-syaratnya, Allah tetap menghitungnya sebagai apa? Sebagai orang yang memiliki pahala yang sempurna sebagaimana dia menjaga salatnya ketika muda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda jawab pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lafu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.